Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berikut akan kami sampaikan beberapa warta gereja hari ini Minggu 27 Februari 2022. Yang pertama, Majelis Jemaat GKI Boyolali dan segenap anggota jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Tunggul Barkat Gumelar atas pelayanan firman-Nya hari ini, dan kepada seluruh anggota jemaat yang terlibat di dalam kebaktian hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Yang kedua, kebaktian GKI Boyolali. Diberitahukan kepada seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Boyolali bahwa berdasarkan situasi dan kondisi aktual jemaat serta dengan pertimbangan kenaikan angka COVID di lingkungan gereja, maka Majelis Jemaat GKI Boyolali memutuskan untuk tidak menyelenggarakan kebaktian secara onsite per tanggal 27 Februari 2022 sampai pemberitahuan lebih lanjut. Kebaktian dapat diakses melalui kanal YouTube GKI Boyolali pukul 7 waktu Indonesia Barat dan siaran radio CJDW FM 107 MHz pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kiranya kita dapat saling mendukung dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Atas perhatian dan pengertiannya, kami mengucapkan terima kasih. 3. Ibadah Rabu Abu GKI Boyolali. Menyambut masa raya Paskah 2022, Majelis Jemaat GKI Boyolali mengadakan ibadah Rabu Abu pada hari Rabu 2 Maret 2022 dengan tema Menolak Saleh yang Salah. Live recording melalui kanal YouTube GKI Boyolali pukul 19 waktu Indonesia Barat. Demikian warta jemaat hari ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Dia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia, Raja yang kuat yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kaki-Nya. Kuduslah Ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Dalam tiang awan, Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Mazmur 99.
Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, kebaktian Minggu Transfigurasi ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Allah, hari ini kita merayakan Minggu Transfigurasi. Di Minggu Transfigurasi, kita kembali mengingat peristiwa Tuhan Yesus yang dimuliakan di atas gunung. Kemuliaan Allah terpancar dari wajah dan pakaian Tuhan Yesus Kristus yang bercahaya. Di dalam peristiwa transfigurasi ini juga, Tuhan Yesus Kristus memantapkan langkah untuk menghadapi jalan penderitaan sebagai konsekuensi atas karya layanannya di dunia. Dan sebagai nas pembuka, mari bersama-sama mendengarkan sabdanya yang terdapat di dalam 2 Korintus 3 ayat 17-18. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus
Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Allah, marilah mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Ya Kristus yang Maha Mulia, dalam peristiwa transfigurasi, Engkau memantapkan langkah untuk terus berkarya, sekalipun ada begitu banyak penderitaan yang akan dihadapi. Engkau merisikokan diri demi terbukanya kehidupan bagi seluruh ciptaan. Engkau bahkan meninggalkan kemuliaan demi keselamatan dunia. Ampunilah kami yang justru melakukan sebaliknya. Kami kerap gagal dalam menghadirkan kehidupan bagi sesama. Bahkan keberadaan kami seringkali justru mengancam keselamatan sesama. Ampunilah kami ya Allah. Biarlah kiranya kemuliaan-Mu juga terpancar di dalam kebijaksanaan kami. Biarlah kiranya kesediaan diri-Mu untuk menghadirkan kehidupan juga dapat kami wujudkan ketika kami berrelasi dengan sesama. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama-Mu, ya Kristus yang Maha Mulia. Amin. Bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Allah, marilah kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah sebagaimana yang tertulis di dalam Filipi pasal 2 ayat 5-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah, marilah kita berdoa. Ya Allah, di dalam segala keterbatasan kami, kiranya Engkau saja yang menerangi hati dan pikiran kami, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar, tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat tertanam di dalam hati kami dan mewujud nyata di dalam keseharian kami. Berfirmanlah ya Allah, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Firman yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita pada saat ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 43a. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya, sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia, dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu, supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anak itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan yang setia memberlakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, pertama-tama izinkan saya untuk mengubah tema dari yang sebelumnya yang ditetapkan di dalam Dian Penuntun itu kemah Allah seluas dunia. Maka saya ingin mencoba untuk mengubah tema menjadi diam bersama Sang Diam. Ya, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, penderitaan menjelang kematian.
adalah wajah yang akrab di mata Lukas, sang penulis Injil. Profesinya sebagai seorang tabib tentu telah mendekatkannya kepada pengalaman-pengalaman para pasien di dalam menghadapi kematian. Nah, latar belakang ini pula lah yang membuat tulisannya berbeda bila dibandingkan dengan Injil Matius dan Injil Markus, termasuk kisah Yesus yang dimuliakan di atas gunung. Di dalam Injil Matius dan Markus di sana digambarkan Yesus yang berbicara. Sementara Injil Lukas justru menggambarkan Yesus yang diam. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Yesus. Tidak ada pesan bagi para murid untuk merahasiakan apa yang mereka saksikan. Tidak ada pula penjelasan dari Yesus terkait dengan peristiwa yang baru saja terjadi. Yesus benar-benar diam di dalam Injil Lukas. Apa yang diceritakan oleh Injil Lukas ini justru ekspresi-ekspresi menjelang kematian, seperti katakanlah rasa kesepian, kesunyian, ketidakmampuan untuk berkata-kata. Nah, perasaan-perasaan inilah yang secara tersirat diekspresikan oleh Yesus ketika mendengarkan Musa dan Elia membicarakan tentang tujuan Yesus yang akan masuk ke Yerusalem, yang akan menghadapi kematiannya. Saudara-saudara, Lukas mengontraskan sikap Yesus yang pasif dengan Petrus yang sangat reaktif. Dua sikap inilah yang bisa dibilang sikap yang biasa kita saksikan ketika melihat pengalaman kematian. Petrus seolah menjadi representasi dari orang-orang yang mencari nilai-nilai positif, tetapi sayangnya menafikan penderitaan yang ada dan harus dijalani. Dalam hal ini yang dihadapi oleh Yesus sendiri. Sementara sikap Yesus yang pasif menjadi representasi dari empati yang teramat dalam. Yesus yang diam adalah Yesus yang menyelami penderitaan. Yesus yang diam adalah Yesus yang lebur di dalam suasana kematian. Yesus yang diam adalah Yesus yang jauh masuk ke dalam pedihnya kesepian. Para murid akhirnya ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Yesus ketika kabut turun. Mereka merasakan ketakutan, mereka bungkam, mereka lebur bersama perasaan yang sedang dihadapi oleh Yesus. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Apa yang didengar ketika sang anak justru diam? Ya, penderitaan, kematian, kesepian, kepiluan. Bukankah itu semua yang kerap tidak mampu terkatakan? Bukankah semua itu kerap terabaikan karena kita sibuk mencari cara untuk melakukan aksi besar bagi sesama? Bukankah lebih mudah bagi kita untuk berbicara, untuk memberi nasihat, untuk mengkritisi, ketimbang harus berdiam bersama dengan mereka yang menderita, menyatu bersama air mata yang tumpah karena kehilangan, mendengarkan sepinya hati yang patah, merasakan perih bersama yang terluka. Allah sang diam mengajak kita untuk bersama-sama turun ke titik nadir, berdiam mendengarkan suara Allah yang membisu bersama sesama yang menderita, dan memandang betapa berharganya mereka. Sebab mereka juga adalah anak-anak yang dipilih oleh Allah. Saudara-saudara, di Minggu Transfigurasi, ini adalah minggu akhir dari minggu-minggu biasa, dan kita akan memasuki masa Raya Paskah. Masa Raya Paskah menjadi momen yang penting bagi kita untuk menghayati kembali penderitaan.
Dan momen ketika Yesus dimuliakan di atas gunung sekaligus juga menjadi momen yang mengingatkan kita bahwa Kristus yang dimuliakan itu akan turun menghadapi penderitaan bersama-sama dengan seluruh ciptaan. Biarlah kiranya di Minggu Transfigurasi ini kita dapat saling menguatkan, terlebih di tengah situasi pandemi yang belum berakhir ini. Sebelum saya menutup khotbah ini, izinkan saya untuk membacakan sebuah syair yang saya buat terkait dengan imajinasi teologis berdasarkan Lukas pasal 9 yang baru saja tadi kita baca. Di tempat tinggi itu, tak ada kata yang keluar dari mulutnya. Hanya ada kematian yang berbicara di kiri kanannya. Tak ada puji-puja yang menggembita. Hanya ada kesunyian yang memekakkan telinga. Tak ada harum damar yang dibakar. Hanya ada bau kematian yang menyesakkan dada. Di tempat tinggi itu, cahaya kematian terpancar dari rona yang sayu, dan derita meraga bersama kabut yang meragu. Derita dan kematian melebur dalam hati yang satu. Di tempat tinggi itu, kerajaan Allah lahir dari titik nadir, menyatu dalam diam, mendengar dalam sepi. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing menyatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita bersyafaat. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk setiap peran serta-Mu di dalam kehidupan kami, untuk setiap penyertaan-Mu di dalam perjalanan hidup kami. Kami bersyukur bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau diam bersama-sama dengan kami ketika kami merasa tidak mampu berbuat apa-apa, ketika kami tidak mampu mengutarakan perasaan kami, ketika kami tidak mampu untuk mengutarakan segala hal yang menyesakkan batin kami. Kami bersyukur bahwa Engkau tetap berada bersama-sama dengan kami. Mampukan kami ya Allah untuk dapat merasakan kehadiran-Mu melalui berbagai peristiwa kehidupan, dan berdiamlah di dalam batin kami. Pada saat ini ya Allah, kami teringat dengan saudara-saudara kami, mereka yang pada saat ini sedang sakit, mereka yang pada saat ini sedang menjalani isolasi. Kiranya Engkau memberikan kepada mereka kekuatan, Engkau memberikan kepada mereka semangat, dan kiranya Engkau juga tetap menjadi kawan bagi mereka, sehingga mereka tidak merasakan kesendirian, tidak merasakan kesunyian, tetapi dapat tetap merasakan keheningan-Mu yang menghadirkan sukacita di dalam batin mereka. Berkatilah setiap makanan, minuman, obat-obatan, peran serta dokter, orang-orang yang berada di sekitar mereka, yang merawat mereka.
Kiranya melalui itu semua, cinta kasih, kekuatan, dan semangat kesembuhan yang berasal darimu dapat dirasakan oleh mereka. Kami juga berdoa ya Allah untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang berkonflik, yang saat ini sedang bersitegang, baik itu di dalam keluarga, dengan rekan kerja, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Biarlah kiranya Engkau saja yang memberikan kepada mereka semua kebijaksanaan di dalam menentukan pilihan, sehingga apa yang mereka lakukan tidak membuat pergesekan semakin tajam, melainkan dapat bersama-sama saling mendengarkan, saling menghargai. Kami teringat dengan saudara-saudara kami, mereka yang berada di Ukraina, mereka yang terlibat konflik dengan Rusia, banyak yang menjadi korban, terlepas dari duduk perkara persoalan, tetapi kami menyerahkan setiap orang yang menjadi korban. Kami sadar ya Allah bahwa perang tidak akan menimbulkan kebaikan, tetapi hanya akan menghadirkan kematian. Kuatkan setiap orang yang menjadi korban. Berkatilah mereka ya Allah. Pada akhirnya kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Pakailah kami menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara, kini tiba saatnya bagi kita untuk menyatakan rasa syukur kita atas pemeliharaan Allah melalui pengumpulan persembahan. Adapun nas yang mendasari pengumpulan persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Allah. Pada hari ini Tuhan memberi kesempatan pada kami untuk mempersembahkan sebagian dari berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Sucikanlah, juga berkatilah persembahan ini ya Tuhan. Juga berkatilah mereka yang berkenan mempersembahkannya ya Tuhan. Juga berkatilah majelis yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Berilah hikmat kebijaksanaan di dalam mengelolanya. Kami serahkan seluruhnya di dalam penyertaan-Mu, di dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini ya Tuhan. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada dunia. Jadilah sahabat bagi sesama. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.